Wahyu 22 ayat 16 dan 17. Kita baca bersama-sama. 1, 2, 3. Aku Yesus telah mengutus malaikatku untuk bersaksi tentang semuanya ini kepada kamu bagi jemaat-jemaat. Akulah Tunas, yaitu keturunan Daud, bintang timur yang gilang gemilang. Roh dan pengantin perempuan itu berkata, marilah. Siapa yang mendengarnya, hendaklah ia berkata, marilah. Siapa yang haus, hendaklah ia datang, dan siapa yang mau, hendaklah ia mengambil air kehidupan dengan cuma-cuma. Mari kita menundukkan kepala kita berdoa. Bapa kami yang di surga, anugerah demi anugerah boleh Tuhan berikan kepada setiap kami. Kami yang dulu hidup di dalam dosa, tapi beroleh kebaikan dan kemurahan Tuhan. Tuhan menarik kami kembali, mempersatukan bersama dengan gerejamu yang terus Tuhan kuduskan dan kuduskan. Dan Tuhan boleh memimpin kehidupan kami. Dan kiranya semakin kami bertambah hari kami hidup di dunia ini. Kiranya kami boleh semakin mengagumi Engkau Tuhan yang maha besar. Tuhan yang begitu adil. Tuhan yang maha tahu. Tuhan yang begitu berdaulat. Tapi Tuhan juga yang mau hadir bersama dengan umatnya dan menuntun umatnya. Itulah damai sejahtera kami. Itulah bahagia kami ya Tuhan. Dan kiranya kemuliaan dan keindahan-Mu boleh semakin terpancar. Boleh kami lihat dan semua orang baik dari kami manusia demi manusia, generasi yang satu dan yang lain ketika datang dan pergi. Nama Tuhan tetap dimuliakan. Pakailah setiap kami yang masih Tuhan tempatkan di zaman ini, di tahun ini, di waktu ini. Lewat perkataan, perbuatan, dan tindakan kami, kiranya ya Tuhan, kami menyaksikan Kristus yang begitu mulianya. Dalam nama Tuhan kami, Yesus Kristus, kami berdoa dan kami mohon anugerah dan belas kasihan Tuhan sekali lagi. Amin. Yesus berkata, akulah Tunas, yaitu keturunan Daud, bintang timur yang gilang gemilang. Ketika berbicara bahwa percayalah kepada Tuhan Yesus maka engkau akan diselamatkan. Tadi pendeta Iwazaki Yoji kan bisa ngomong seperti ini. Karena dia sudah mendengarkan betapa panjang lebarnya berkenaan dengan siapakah Tuhan. Dan kemudian semakin kagum. Maka pujian demi pujian dia naikkan. Dia angkatkan tangan. Benar-benar seperti lagu yang tadi kita nyanyikan. Angkatkan tangan memuji Tuhan. Bahkan di ranjang kematian. Dia angkatkan tangan terus, bernyanyi lagi, memuji Tuhan bersama dengan mereka yang tadi hadir itu ya. Dan kenapa bisa semakin kagum, semakin melihat Tuhan, siapa dia? Itu karena Tuhan menyatakan dirinya siapa. Dan di sini sebelum kita ditawarkan air kehidupan, Tuhan Yesus memperkenalkan siapa dirinya kepada umatnya. Dan di sini dinyatakan kepada kita, yaitu bahwa akulah Tunas, yaitu keturunan Daud, bintang timur yang gilang gemilang. Tapi waktu kita mendengar hal ini, walaupun kita orang Kristen, mungkin kita tidak segera tangkap. Para murid-murid bisa tangkap karena mereka bertahun-tahun diajarkan di dalam keluarganya tentang nantikan Mesias anakku, Mesias akan datang, juru selamat akan datang menyelamatkan kita. Ini loh yang dinyatakan di dalam perjanjian lama. Tetapi saudara, kita sebagai orang Kristen kan kita tidak ada persiapan seperti itu. Ketika Tuhan Yesus mengatakan hal seperti ini pun gak langsung nyambung. Oh, ini ada berkaitan dengan perjanjian lama di mana ya? Terus ini siapa yang pernah ngomong seperti ini ya? Dan ini oh ternyata Yesus penggenapannya tuh. Kita nggak bisa langsung dengan segera seperti itu. Tapi saudara, di sini Yesus memberikannya kepada gereja mula-mula dan berharap saudara lewat firman Tuhan hari ini pun saudara pun boleh melihat siapakah Yesus yang sebenarnya juga sudah dituliskan dalam perjanjian lama. Saudara, ini adalah pernyataan terakhir Yesus dan ini adalah puncak pewahyuan karena menyatakan siapa sebenarnya dia dan untuk apa dia datang dan kenapa dia datang kembali. Yesus menyatakan siapa dia
Dan ketika Yesus menyatakan hal ini kepada gereja mula-mula, maka seluruh perjanjian lama bergetar menyambut dia. Karena dialah yang dinantikan dan dialah penggenapannya. Yesaya 11 ayat 1 sudah menubuatkan. Suatu tunas akan keluar dari tunggul Isai. Dan suatu taruk akan tumbuh dari pangkalnya. Saudara, waktu saya baca ini, saya berpikir saya sebagai orang Indonesia, tunggul, saya masih mikir, tunggul itu apa ya? Saudara ada yang tahu tunggul? Bukan dam loh. Untuk menahan air, bukan loh. Ketika taruk, saudara tahu apa taruk? Bukan begini loh. Bukan tanduk loh. Tunggul dan taruk, apa itu tunggul? Saudara, apalagi berkenan dengan istilah-istilah Mesias, tunas Daud, kerajaan Allah, bintang timur. Apa ini? Begitu asingnya. Tapi Kristus nyatakan kepada gereja mula-mula dan gereja mula-mula segera tangkap. Saudara, apa itu tunggul? Apa itu taruk? Tunggul, saudara, pohon yang sudah ditebang, terus kan rata dengan tanah, ada pohon yang tersisa ya, masih ada akarnya, itu tunggul. Oh, ya itu tunggul. Lalu dikatakan dari batang yang sisa ini kemudian muncul tunas. Saudara, kalau sudah baca perjanjian lama dan tahu sejarahnya, tahu ini bicara mengenai apa. Berkenaan dengan orang Israel yang sudah hampir habis. Keturunan daripada Daud yang sudah hampir habis. Garis Daud sudah tinggal tunggul. Tapi dari tunggul itulah datang keselamatan yang daripada Tuhan. Bukan dari tangan manusia, daripada Tuhan yang adakan. Roh Tuhan berdiam di atasnya. Dan dari tanah yang mati itu kemudian muncul kehidupan. Dari garis yang tertindas datang damai yang sejati. Karena dia adalah Raja Damai. Prince of Peace. Itulah Mesias kita. Raja Damai yang sejati. Dan digambarkan oleh Yesaya kemudian. Maka ketika dia datang, serigala dan domba pun akan bisa kemudian berdampingan. Bicara kedamaian yang daripada Tuhan. Dunia dipulihkan. Dan itu bukan oleh sistem dunia. Tetapi oleh pribadi yang dijanjikan Tuhan sejak semula. Lalu Yesus menambahkan setelah berkata bahwa akulah tunas Daud. Dan Tuhan Yesus juga berkata, aku adalah bintang timur yang gilang gemilang. Gak langsung tangkap juga saudara kepada kita. Di zamannya Musa. Dalam Bilangan 24 ayat 17. Bileam yang jahat. Yang bilang kutukilah Israel. Dan kemudian dia mau mengutuki. Tapi terus kemudian Tuhan menahan dia. Dan kemudian yang keluar dari mulutnya malah firman Tuhan. Malah berkat kepada orang Israel. Terus Balak kan kecewa loh. Saya suruh kamu kutukin kok kamu kasih dia berkat. Karena Tuhan yang mengarahkan Bileam. Dan apa yang keluar dari mulutnya? Dikatakan begini ya. Aku melihatnya tetapi bukan sekarang. Aku memandangnya, tapi belum dekat. Bintang terbit dari Yakub. Tongkat kerajaan timbul dari Israel. Dari perjanjian lama sudah dikatakan mengenai bintang timur, bintang fajar ini. Dan Yesuslah bintang itu. Bintang yang muncul menjelang fajar. Yang dikatakan Bileam masih jauh belum datang. 2000 tahun yang lalu dia telah datang. Dialah Mesias. Bintang yang muncul ketika pagi akan datang. Bintang yang muncul menjelang fajar. Ketika malam yang begitu panjang dengan kegelapan dan kegelapan dan kegelapan dan kegelapan. Dalam penjajahan demi penjajahan yang dialami oleh umat Tuhan. Tanda malam segera berakhir ketika bintang ini mulai terbit. Tanda hari baru telah datang. Dan Yesuslah fajar keselamatan. Yang mengakhiri kegelapan dosa. Yang membuka zaman kekekalan. Zaman baru didatangkan. Karena kerajaan Allah
telah datang. Saudara, waktu di zaman Edo, orang-orang Jepang itu punya spirit patriotik. Kuni no tame, michi no tame. Kuni itu adalah bagi negara. Michi itu adalah jalan ya. Bagi negara, bagi jalan dia katakan ya. Terus bukan sebut nihong, tapi sebutnya hi no kuni. Hi itu nichi itu ya. Nichi no kuni ya, hi no kuni ya. Pakai nama itu baru kemudian disatukan jadi nihong gitu kan ya. Untuk nihong gitu ya, tapi nggak ngomong nihong pada saat itu ya. Jadi kuni no tame, michi no tame. Nah, saudara, apa ini ya? Kuni no tame, betul, untuk satu bangsa. Michi no tame, betul, untuk michi, untuk satu jalan. Jalan apa? Dan pada zaman itu kan dipengaruhi oleh Shintoisme dan Buddhisme, ya kan ya, betul ya. Dan kemudian bicara mengenai michi, Shinto sendiri kanjinya adalah Shin dan To kan ya. Kami, To, michi, jalannya Tuhan. Dan Buddhisme ini kan bersatu kan ya kemudian ya. Dan memang pada zaman Edo itu adalah Buddhisme yang kemudian lebih berkembang kan ya. Dan jalan itu jalan apa? Jalan kebenaran. Jalan itu jalan apa? Jalan kebaikan. Jalan itu jalan apa? Jalan moral. Jalan apa? Jalan etika. Jalan virtues. Nilai-nilai yang tinggi, yang mulia, yang penuh dengan kehormatan. Jadi maka orang Jepang pada saat itu ketika bekerja untuk negaranya, bekerja untuk jalan ini, michi no tame. Jadi mereka bergiat di dalam kedokteran, mereka bergiat di dalam pertanian, mereka bergiat di dalam keamanan, mereka melakukan demikian. Kalau melihat hal ini dan kemudian kita refleksi dengan teologi reform yang kita sudah dapatkan, kita bukan sekedar nihong no tame, mikuni no tame. Kita bukan sekedar michi no tame, tapi kita tahu siapa jalan. Kita tahu siapa kebenaran. Dan bukan hanya jalan dan kebenaran, kita tahu dialah hidup dan yang memberi hidup. Segala sesuatu yang bisa hidup saat ini adalah daripada Dia dan akan kembali kepada Dia. Dan pada saat kita yang sudah percaya dan datang kepada Dia, walaupun kita mengalami kematian, tetapi kita pun tidak mengalami kematian yang kekal, tapi beroleh hidup yang kekal. Karena Dia adalah hidup. Dan bintang timur ini yang gilang gemilang, begitu mulianya. Bintang ini bukan hanya menerangi, tapi bintang ini juga memerintah. Dia datang membawa terang dan dia juga datang dengan kuasa untuk menghancurkan musuhnya dan memimpin umatnya. Saudara, di dunia yang penuh dengan dusta, Yesus datang. Yesus adalah terang kebenaran. Rohnya adalah roh kebenaran. Rohnya adalah roh yang kudus. Di dunia yang dikuasai oleh maut, satu demi satu orang yang kita kasihi pun kemudian mengalami maut itu sendiri. Yesus adalah awal hidup yang kekal. Teknologi medis ya bisa memperpanjang untuk sementara waktu. Tapi itu pun ada batasnya. Saya pikir axolotl ya, binatang peliharaan saya ini akan bisa bertahan hidup terus. Karena di ekornya dipotong pun terus tumbuh lagi dalam waktu 1 bulan. Sempurna. Perfectly. Ini bukan karena saya potong, karena dimakan sama yang lebih gede. Saya kaget. Waduh. Terus si Yunis, aduh. Si Kevin, wah kaget ya. Kepotong. Tapi kemudian muncul lagi. Kaki kanannya digigit juga. Hilang. Tapi kemudian perfectly muncul lagi. Ini binatang luar biasa ya. Tapi itu pun ada usianya. Paling 15 tahun. Sebenarnya itu selesai. Teknologi pun demikian. Para peneliti kan lagi mempelajari axolotl ini kan. Kemudian bisa diterapkan ke dalam manusia. Sehingga regenerasi manusia berharap bisa kemudian dengan cepat juga ya. Bahkan parts of its brain bisa kemudian dipulihkan. Sampai sebegitunya saudara, binatang ini menjadi objek penelitian yang paling banyak diteliti berkenaan dengan regenerasi. Nah, saudara, bukan meditasi, bukan teknologi, bukan juga peleburan diri kita ke dalam semesta. Tetapi Yesus yang adalah bintang fajar itu, Dia yang adalah tunas Daud itu, satu-satunya yang mampu membawa damai yang kekal, karena Dialah yang memberikan hidup yang kekal.
Kalau kita mengerti siapa dia, maka kalau kita semakin kagum dan diperlihatkan siapakah dia, maka kita pasti akan berseru bersama dengan jemaat mula-mula. Datanglah ya Tuhan yang kami kasihi, yang kami nantikan. Tuhan sudah berkata, aku datang segera, aku datang segera. Dan umat Tuhan menyambutnya dengan, datanglah Tuhan Yesus. Tentu dalam doa dan kegentaran dan takut akan Dia. Dan itu adalah permulaan hikmat. Bagaimana kita menjalani kehidupan di dalam dunia ini dan menjalani hidup yang adalah panggilan. Sebagaimana Iwasaki Yoji Sensei tadi katakan. Setelah Yesus menyatakan siapa Dia, bagaimana respon gerejanya? Jawabannya langsung muncul di ayat yang berikutnya. Di ayat yang ke-17 dikatakan roh, ini adalah Roh Kudus, dan pengantin perempuan, ini adalah gereja, ya. Roh dan pengantin perempuan itu berkata, marilah, artinya bahwa come, datanglah ya Tuhan. Kan Tuhan ngomong, aku datang segera, dan gerejanya menyambut, datanglah ya Tuhan. Marilah, datanglah. Roh Kudus dan gereja yang dipimpin oleh Roh-Nya yang kudus akan bersama berkata, datanglah ya Tuhan. Dan inilah gereja yang sejati, saudara. Gereja yang dipenuhi oleh Roh Kudus. Gereja yang merindukan kedatangan Tuhan. Gereja yang adalah mempelai sejati. Sudah tunangan, tapi belum pesta kawin. Saat ini. Kapan pestanya? Ketika dia datang kembali. Mempelai wanita menyambut mempelai pria yang datang. Dan kemudian diadakan perjamuan perkawinan. Dan yang berkata datanglah bukan cuma manusia, bukan cuma umatnya. Yang berkata juga adalah Roh Kudus itu sendiri bersama dengan umat Tuhan. Roh Kudus sendiri yang berseru. Roh Kudus tidak pernah diamkan dosa. Roh Kudus tidak pernah tinggikan manusia. Yang ditinggikan dan yang dimuliakan oleh Roh Kudus adalah Kristus. Dalam Yohanes 16 ayat 14 Yesus katakan, Roh Kudus akan memuliakan aku. Kalau Dia datang, Dia akan mengajarkan kepadamu, mengingatkan kepadamu apa yang telah aku ajarkan kepadamu. Perhatikan, Tuhan Yesus sudah katakan hal ini, saudara. Roh Kudus nggak mengatakan yang lain. Roh Kudus katakan, Roh Kudus akan mengingatkan dan mengajarkan kita apa yang Tuhan Yesus sudah ajarkan. Dan Roh Kudus akan memuliakan Kristus. Kalau gereja dipimpin Roh Kudus, yang keluar dari mulut gerejanya pastilah sama dengan Dia, yaitu datanglah Yesus. Gereja yang sejati bukan sibuk pamer karunia. Tentu Tuhan berikan karunia, tapi bukan sibuk pamer karunia. Bukan haus sensasi rohani. Bukan juga terjebak jatuh bangun di dalam dunia. Tapi gereja yang tiap minggu, bahkan tiap hari berdoa dan berkata, Tuhan datanglah segera. Kami menantikan. J.I. Packer berkata, pelayanan Roh Kudus itu seperti lampu sorot. Perhatikan ya, pelayanan Roh Kudus seperti lampu sorot. Ini kayak sekarang ya, lampu sorot. Artinya apa ya? Ini bukan untuk kemudian lampu sorot itu dilihati. Ayo kita sama-sama lihat lampu sorot. Maka mata kita akan segera kaget karena melihat lampu sorot. Karena bukan tugasnya untuk melihat lampu sorot. Bukan. Tapi adalah untuk kemudian menyoroti Kristus. Supaya kita melihat Kristus. Sekali lagi ya saudara. J.I. Packer katakan bahwa pelayanan Roh Kudus seperti lampu sorot. Bukan untuk dilihat tetapi untuk menyorot Kristus. Kalau saudara sekarang hadap ke lampu sorot misalkan. Nanti aja ya setelah ini ya. Saudara mau lihat boleh sih. Maka apa yang terjadi? Kayak mata saya sekarang gitu ya. Ada kunang-kunang ini. Silau. Mengganggu sekali. Tapi kalau saudara hadap kepada Kristus yang disoroti oleh lampu sorot, maka saudara akan lihat keindahan dan kemuliaan Kristus. Sebagai gereja Tuhan jangan salah fokus. Roh Kudus bukan ingin saudara cari pengalaman mistik. Tapi supaya saudara lihat Yesus yang begitu indahnya, yang begitu mulianya, yang begitu agungnya.
Yesus yang begitu besarnya, Yesus yang begitu layak untuk dipuji. Saudara, gereja yang bertumbuh dalam roh pasti makin rindu akan Yesus. Kenapa? Karena makin saudara mengerti kekudusan Tuhan. Kan Roh Kudus kan? Mereka yang penuh dengan roh akan semakin kudus. Karena dia sendiri adalah roh yang kudus. Makin saudara mengerti kekudusan Tuhan. Dan makin sadar saudara adalah orang yang berdosa. Dan ketika saudara makin sadar saudara adalah orang yang berdosa, maka saudara akan semakin melihat salib Yesus adalah satu-satunya pengharapan saudara. Salib bukan cuma awal, salib itu adalah pusat. Minggu lalu kita sudah melihat bahwa ketika umatnya, berbahagialah mereka yang membasuh jubahnya, itu pun bukan hanya 2000 tahun yang lalu. Pakai present tense. Tiap hari. Ini bicara hal yang sama berkenaan dengan air kehidupan. Salib itu adalah pusat. Darahnya bukan cuma pengampunan. Darahnya itu harga lunas penebusan saudara. Dan terus menebus seluruh ciptaan. Seluruh makhluk. Makhluk terjemahan bahasa Indonesia. Tapi yang sebenarnya adalah ciptaan. All creation. Titus 2 ayat 13 katakan, kita menantikan penggenapan pengharapan kita yang penuh berkat. Kita menantikan penampakan kemuliaan Allah yang maha besar. Kita menantikan juru selamat kita, Yesus Kristus. Titus 2 ayat 13. Saudara, dunia ini adalah Babel. Saudara, dunia ini dipenuhi dengan rayuan. Dunia ini adalah sarangnya si naga. Saudara ingat waktu kita bahas berkenaan dengan waktu itu iblis sudah dilemparkan dari surga ke bumi ini. Karena anaknya sudah naik masuk ke dalam surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa. Dunia ini adalah sarangnya si naga. Dan naga sekarang memang tidak bisa datang kepada Bapa, tapi dia bisa berbisik kepada kita. Dan terus bekerja mempersiapkan akan waktunya. Dia tahu sudah kalah, tapi dia berusaha segiat mungkin untuk mengumpulkan dari keempat penjurunya melawan Kristus. Saudara, di dunia ini dosa itu dibungkus dengan kemewahan. Maka digambarkan dengan cawannya yang indah, tapi kelihatan isinya penuh dengan kematian. Di mana kebenaran di dunia ini dianggap aneh. Tapi bagi gereja yang sejati kita tahu itu bukanlah akhir daripada cerita. Bahwa di dalam doa Bapa kami pun tiap-tiap minggu, tiap-tiap waktu, dan kita menaikkannya. Kerajaan Allah datang, kehendak Tuhan jadi di bumi seperti di surga. Dengan harapan bahwa bumi ini dipulihkan. Tuhan pakai gerejanya yang berada di garis yang terdepan. Dan sambil bekerja seringkali kita tahu, Tuhan kok kayaknya kami gak sanggup. Tenaga kami sedikit. Jumlah kami sedikit. Hikmat kami terbatas. Ngomong bahasa Jepang rendah hati pun saya gak ngerti. Apa ya rendah hati ya? Waduh gimana ya? Itu pun udah bentur kan? Merasakan kelemahan-kelemahan kita. Tapi ketika kita menyerahkan seluruhnya ke dalam tangan Tuhan, Tuhan bekerja bahkan lewat kelemahan kita. Dan kita bekerja untuk pemulihan segala sesuatu, Tuhan pakai kita. Kita hidup sambil berseru, datanglah Tuhan Yesus. Karena ketika dia datang, segala sesuatu dijadikan sempurna olehnya. Maka kalau hari ini saudara dengar suara roh dan pengantin perempuan berkata, marilah, datanglah Tuhan Yesus. Maka saudara, jawabannya bagi kita saudara yang keluar dari mulut saudara itu bukan nanti ya, bukan. Tetapi kita bergabung bersama dengan roh dan gerejanya mengatakan, ya datanglah Tuhan Yesus yang kami kasihi, yang kami rindukan. Setelah roh dan mempelai wanita berkata, datanglah. Kemudian ada seruan berikutnya. Yesus berbicara kepada orang berdosa. Dikatakan apa? Orang yang haus, datanglah. Marilah, ambillah. Tuhan Yesus berkata kepada orang yang haus, orang yang kosong, orang yang kering. Orang yang kering, orang yang tahu dirinya butuh anugerah. Dan orang yang demikianlah kemudian bisa memperoleh anugerah dan belas kasihan Tuhan. Saudara, ayat 17b berkata, siapa yang haus hendaklah ia datang, dan siapa yang mau hendaklah ia mengambil air kehidupan dengan cuma-cuma.
di akhir daripada kitab Wahyu ini, di ujung seluruh Alkitab, Tuhan masih berseru. Masih memberikan kalimat berbahagianya lagi. Masih berseru, datanglah. Dan ini bukan seruan untuk orang benar. Oh, kamu orang benar ya? Oke, ayo, udah masuk. Bukan. Ini seruan buat orang berdosa. Orang yang kelelahan. Orang yang gagal. Orang yang tidak sanggup menyelamatkan dirinya sendiri. Walaupun hal yang baik yang ingin dia usahakan. Yesus tetap buka tangannya. Kasihnya tidak padam. Terus dinyatakan dalam firman-Nya. Dan ketika Yesus datang kembali, dia bukanlah seperti Yesus di kedatangan pertama. Ini adalah Yesus yang memerintah sebagai raja. Kedatangannya kedua kali dia bukan datang lagi sebagai bayi. Karena dia sudah mengalaminya. Yang kemudian harus naik ke atas kayu salib. Dia nggak mengalaminya lagi. Tapi dia kedatangan yang kedua kali, dia akan datang membawa pedang dan akan menghakimi. Tapi sebelum itu, dia masih mengundang. Makanya firman Tuhan ini, di kata-kata yang terakhir ini masih diberikan kepada umatnya, kepada gerejanya. Di kayu salib Yesus berdoa, ya Bapa, ampunilah mereka, karena mereka tidak mengerti apa yang mereka perbuat. Bahkan kepada penjahat yang di sampingnya, yang mencemoohnya, yang meremehkannya, yang menghinanya. Padahal dia pun sudah mendapatkan pendidikan demi pendidikan, tetapi menjalani kehidupan dengan kesembronoan. Bahkan seharusnya tidak layak untuk beroleh anugerah. Sebagaimana menteri luar negeri daripada Hitler, yang kemudian merancang kebinasaan puluhan juta jiwa yang harus kemudian binasa. Tapi pada akhirnya, dan kita pun akan melihat bahwa ini sudah gara-gara dia orang banyak yang binasa. Harusnya dia pun dimatikan dan binasa. Nggak layak orang ini masuk surga. Siapa sangka sebelum digantungkan ke tiang gantungan, dia pun berharap dan menyerahkan nyawanya kepada anak domba yang telah disembelih. Kita sih maunya dia udah mati saja masuk neraka gara-gara kamu. Banyak orang yang kemudian mengalami neraka saat ini. Kamu pun harusnya neraka. Tapi kasih Tuhan begitu besarnya, orang yang demikian pun beroleh anugerah Tuhan. Tapi kalau kita lihat, kita pun gak beda. Dalam hati kita pun seringkali kita ingin membunuh. Dengan kemarahan kita. Berzina dengan hawa nafsu kita. Dan Tuhan Yesus berkata, ya Bapa, ampunilah mereka, mereka tidak tahu apa yang mereka lakukan. Dan kepada jahat yang di sebelahnya yang disalibkan bersama dengan Tuhan Yesus berkata kepada dia, hari ini juga engkau akan bersama dengan aku di Firdaus. Siapakah yang layak? Tidak ada seorang pun yang layak. Waktu Kristus digantung, darahnya menetes dari tangannya, tapi dari mulutnya keluar kabar baik. Yesus tetap menginjili bahkan dalam penderitaannya. Oleh sebab itu sampai hari ini dia tunda kedatangannya. Kenapa dia belum datang juga? Karena dia masih panggil orang-orang berdosa untuk datang kepadanya. Masih memberikan kesempatan, masih mengulurkan tangannya, masih sediakan air kehidupan yang dapat didapatkan dengan cuma-cuma. Mungkin saudara pikir, aku terlalu najis. Aku sudah terlalu lama tolak Tuhan. Walaupun sebagai orang Kristen tidak sungguh-sungguh menjadikan dia sebagai raja. Aku orang munafik. Tapi firman Tuhan katakan, kalau saudara haus, datanglah. Kalau saudara mau, ambillah. Tanpa bayar, tanpa syarat, tanpa perlu prestasi saudara. Saudara, ada seorang namanya Joseph Hart, penulis himne. Dia dulu adalah penentang Injil. Dia mengecam kekristenan dengan pamfletnya. Atas khotbah John Wesley, Roma 8 ayat 32. Apa bunyinya, saya bacakan ya. Roma 8 ayat 32. Ia yang tidak menyayangkan anaknya sendiri, tetapi yang menyerahkannya bagi kita semua. Bagaimanakah mungkin ia tidak mengaruniakan segala sesuatu kepada kita bersama-sama dengan dia? Dia pun sudah menyerahkan anaknya bagi kita. Bagaimana dengan yang lain? Bagaimana mungkin kalau dia tidak mengaruniakannya segala sesuatu bersama-sama, segala sesuatu kepada kita bersama-sama dengan dia?
dikatakan oleh Rasul Paulus. Dan Joseph Hart ini mengecam. Apa ini? Mencemooh kekristenan, meremehkan salib Kristus. Dan dia tulis traktat, dia buat pamfletnya dengan judul The Unreasonableness of Religion. Oh, ini seperti orang-orang zaman sekarang juga, saudara. The Unreasonableness of Religion. Tapi di umur 45, Tuhan memanggil dia. Bukan untuk mati, saudara. Dia berseru, Tuhan, apakah aku boleh datang juga? Dia yang sudah mencemooh kekristenan, menuliskan traktat melawan. Tuhan panggil dia. Dan tentu jawaban daripada Tuhan, ya, kamu datanglah, marilah, ambillah. Dan kemudian Joseph Hart bertobat. Lagu-lagu himnya dinyanyikan oleh berbagai di gereja-gereja. Dia tulis sampai hari ini dinyanyikan terus lagu-lagu himnenya. Kita coba nyanyikan lagunya. Boleh munculkan PowerPoint-nya. Bisa siapa? Ibu Egi? Ada Ibu Egi? Ya, bisa mainkan musiknya. Dia bisa menuliskan kata-kata seperti ini. Karena dia pun mengalaminya. Siapa saya? Dan sekarang mengundang orang yang lainnya juga. Kami sinners poor and needy, weak and wounded, sick and sore, Jesus ready stand to save you, full of pity, love and power. Kita coba nyanyikan sekali lagi ya. 1, 2, 3. Come ye sinners poor and needy, weak and wounded, sick and sore, Jesus ready stand to save you, full of pity, love and power. Begitu indahnya ya dituliskan ya. Kalau saudara ikutin notnya akan lihat ya. Anugerahnya terus kemudian naiknya daripada not-not itu ya saudara. Datanglah hai kamu yang hina. Hai yang lemah. Yang terluka dan berdosa. Yesus siap menyelamatkanmu. Penuh belas kasihan dan kasih dan kuasa. Dan hari ini pun saudara. Suara ini masih terdengar. Datanglah. Marilah. Kalau saudara sudah percaya, serukan Injil itu kepada orang lain dan undang mereka juga, datanglah. Kalau saudara haus, datanglah. Kalau saudara mau, ambillah air hidup itu, jangan tunda. Jangan tunggu saudara sudah bersih dulu. Enggak, karena air itu yang membersihkan saudara. Jangan terbalik. Jangan tunggu hidup saya baik baru saya ke gereja belajar firman Tuhan. Bukan, justru air itu yang terus membersihkan hidupmu. Saudara, Kristus sudah datang, Kristus sudah mati, Kristus sudah bangkit, Kristus sudah naik. Dan dia tinggal akan datang kembali, satu-satunya peristiwa di penghujung yang terakhir yang akan dia genapi. Dan sebelum pintu tertutup, biarlah suara gereja dan roh tetap bersatu, terus menyuarakan, datanglah kepada umat manusia yang lain juga. Dan biarlah setiap hati yang mendengar menjawab, aku datang ya Tuhan, karena hanya Engkaulah sumber hidupku. Gak ada yang lain. Gak ada yang lain. Dan Alkitab ditutup dengan undangan. Ini adalah undangan. Bukan ditutup dengan hukuman. Bukan ditutup dengan perintah. Tapi dengan undangan kasih. Barang siapa yang mau, hendaklah ia mengambil air kehidupan dengan cuma-cuma. Dan inilah
Injil. Undangan terakhir dari kitab terakhir. Tetapi air ini bukan baru muncul di dalam kitab Wahyu. Air ini sudah muncul dari kitab Kejadian. Dan terus di sepanjang kitab yang ada diperlihatkan kepada kita. Disaksikan oleh umat Tuhan. Di dalam Kejadian 2 ayat 10. Sungai mengalir dari Eden. Keluar keempat cabangnya. Bicara karunia Tuhan yang mengalir. Mazmur 46 ayat 4 berkata, sungai-sungainya menyukakan kota Allah. Yeskel 47 berkata, air dari bait Allah memurnikan tanah yang tercemar oleh dosa. Yesaya 12 ayat 3 berkata, dengan sukacita kamu akan menimba air dari mata, air keselamatan. Dan pasti perempuan Samaria itu tahu akan semua hal ini. Ketika Yesus datang, Yohanes menyatakan di dalam Yohanes yang kedua, dia ubah air yang untuk membasuhkan kaki suatu ritual kemudian menjadi anggur. Bicara perjamuan. Memang pada saat itu perjamuan kawin. Bukan hanya perjamuan kawin yang ingin dia nyatakan, bahwa perjamuan kawin anak domba dia persiapkan dengan kedatangan yang pertama. Dan di Yohanes yang keempat, dia tawarkan air hidup kepada seorang perempuan yang kalau mau ambil air datangnya siang hari. Karena malu, karena takut, karena dia hidup dalam dosa. Gak bisa kelihatan oleh orang lain karena akan dicemooh. Maka dia tunggu walaupun terik siang matahari panas. Tapi kemudian dia mau. Tapi dia juga mau menikmati air. Tapi dia juga mau menikmati kehidupannya di dalam dosa. Tapi anugerah Tuhan. Yesus yang bukan putar jalannya. Tapi Yesus yang sengaja bertemu dengan dia pada hari itu. Di Yohanes yang keempat. Dan Yesus katakan, kamu ambil air dari sumur Yakub ini, kamu akan ngamin haus lagi. Tetapi aku punya air yang tidak akan membuat kamu haus lagi. Air kehidupan aku bisa berikan kepadamu. Maka hidupmu akan mengalir aliran air hidup yang tidak akan ada habis-habisnya. Yohanes 4. Lalu kemudian Yohanes 7. Yesus berseru di hari pesta pondok daun, pesta tabernakel. Di hari pesta itu Yesus katakan, siapa haus datang padaku dan minum. Yohanes 19. Yesus katakan ketika lambungnya tertusuk keluar darah dan air. Dan ketika bicara mengenai air hidup keluar dari tubuh yang dihancurkan ini, saudara. Seperti batu yang dipukul oleh Musa. Bak! Maka kemudian air memberkati umat Tuhan. Demikianlah dengan kematian Kristus yang dipukul, berkat Tuhan mengalir kepada umatnya. Saudara, air kehidupan adalah seluruh berkat yang datang daripada Kristus. Yang didapatkan oleh setiap umat Tuhan dari salib Kristus. Air kehidupan adalah datang dari Kristus. Yaitu apa? Pengampunan dosa, kehidupan kekal, sukacita sejati, damai sejahtera yang tidak diberikan oleh dunia, kepuasan rohani, relasi antara dia dengan Tuhan yang begitu dekat dan intimnya. Karena Tuhan bersama dengan umatnya dan umatnya bersama dengan Tuhan. Dan dia bukanlah hanya sekedar dekat, tapi dia juga adalah Tuhan yang maha besar dan berkuasa dan berdaulat. Dan dia bukan hanya Tuhan yang jauh, tapi dia juga adalah Tuhan yang dekat. Air ini menyelamatkan umat manusia daripada maut, daripada kematian, memberikan mereka kepuasan yang sejati dan memuaskan sampai selama-lamanya. Saudara, tanpa air ini yang ada adalah kematian. Bahkan ketika permulaan penciptaan, kalau saudara perhatikan, ketika roh Allah melayang-layang atas permukaan air, maka daripadanya muncullah kehidupan. Saudara perhatikan dari awal sudah dikatakan. Dosa bukan cuma kesalahan. Dosa adalah kematian. Dan bukan cuma kematian fisik, tapi kematian kekal. Tanpa Kristus, maka saudara kehidupan kita akan penuh dengan kekeringan. Tanpa Kristus, maka kehidupan kita akan binasa. Yohanes 6 ayat 54 berkata, siapa makan dagingku dan minum darahku, dia memiliki hidup yang kekal. Dan orang Yahudi memakai ini berkata, wah ini orang Kristen kanibal. Tapi Kristus menyatakan
betapa pentingnya dan apa daripada arti ini di dalam perjamuan kudus yang kita lakukan. Saudara, salib adalah satu-satunya jalan keluar daripada kutuk maut. Tanpa air ini maka jiwa kita akan kering. Jiwa kita akan binasa. Dan ini bukan hanya sekali, tapi tiap hari Tuhan memberikan kesegarannya. Air ini memberikan kepuasan rohani bukan hanya sekedar nanti, tapi juga sekarang. Kalau saudara sekarang panas, saudara di ruangan ini panas guys sekarang ya. Mungkin AC nggak nyala soalnya. Apalagi kalau dalam terik matahari, siang begitu terik. Kemudian tiba-tiba saudara mendapatkan air, saudara minum. Langsung segar. Menyegarkan saudara. Begitulah rasanya diselamatkan oleh Tuhan. Di dalam jiwa kita, kelelahan kita, keletihan kita. Tuhan berikan kesegaran karena Dia memberikan air kehidupannya. Yohanes 10 ayat 10 Yesus katakan, Aku datang supaya mereka memiliki hidup dan hidup yang berkelimpahan. Jadi air ini bukan cuma janji surga, tapi sukacita sekarang yang orang Kristen pun boleh alami. Sukacita sekarang, damai sejahtera sekarang yang bisa kita cicipi. Puas sekarang. Saudara, orang yang mengeluh karena gak pernah bersyukur. Tapi ketika tahu bahwa semua yang kita miliki adalah pemberian daripada Tuhan, maka dari mulut kita akan penuh ucapan syukur kepada Tuhan. Hitung berkat Tuhan satu persatu, maka saudara akan kagum akan apa yang Tuhan lakukan dalam kehidupan kita. Dengan rasa cukup sekarang. Mari kita buka dan baca bersama-sama Roma 14 ayat 17. Berkenaan dengan kerajaan Allah itu apa? Roma 14 ayat 17. Roma 14 ayat 17. Kita baca bersama-sama 1, 2, 3. Sebab kerajaan Allah bukanlah soal makanan dan minuman, tetapi soal kebenaran, damai sejahtera, dan sukacita dalam Roh Kudus. Bukan berarti bahwa makanan dan minuman Tuhan tidak berikan. Tuhan pasti akan berikan. Tetapi ada yang melebihi daripada itu semua. Makan, minum, pakai akan Tuhan sediakan. Tapi kamu carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya. Dan memang saudara, ketika bicara kerajaan, sebagaimana mandat budaya anak kemarinnya diajarkannya, apa sih tugas pemerintah? Mengatur supaya nih rakyatnya mendapatkan makanan cukup, pakaian cukup. Makanya dengan mainan kemudian anak-anak ambil kan ya. Supaya adil, ada keadilan sosial. Supaya damai. Tugas daripada pemerintah. Dan di sini ketika Kristus datang dinyatakan oleh Rasul Paulus bahwa kerajaan Allah adalah soal kebenaran, soal damai sejahtera, soal sukacita dalam atau melalui Roh Kudus. Dan Tuhan berikan. Air ini memuaskan selamanya. Sungai air kehidupan jernih seperti kristal mengalir dari tata Allah dan anak domba. Di tepinya tumbuh pohon kehidupan yang daunnya menyembuhkan bangsa-bangsa. Sebagaimana ayat hafalan yang kita hafalkan tadi. Berbahagialah mereka yang membasuh jubahnya. Mereka akan menerima hak atas pohon kehidupan dan masuk melalui pintu-pintu gerbang ke dalam kota itu. Air ini bukan hanya untuk sekarang. Air ini juga tetapi untuk kekekalan. Air yang membuat saudara tidak perlu haus lagi sampai selama-lamanya. Maka saudara, inilah undangan Kristus. Tawaran Kristus, hidup yang kekal, bebas dari maut. Semua berkat yang jiwamu hauskan. Dan semua itu diberikan dengan cuma-cuma. Dan undangan Kristus adalah barang siapa yang haus, datanglah. Barang siapa yang mau, ambillah. Tidak perlu uang, tidak perlu prestasi, tidak perlu bayaran, tidak perlu persyaratan. Cukup satu, percaya dan datang.
Di ujung daripada Alkitab, di batas sejarah, Yesus berdiri bersama dengan gereja dan berseru, barang siapa yang haus datanglah, barang siapa yang minum, ambillah air kehidupan dengan cuma-cuma. Ini adalah anugerah daripada Tuhan. Untuk siapa? Bukan untuk yang kuat, bukan untuk yang berhasil, bukan orang yang punya modal rohani karena saya baik, tapi untuk mereka yang haus. Untuk yang sadar, aku kosong Tuhan, aku kering, aku gak cukup. Aku lapar, aku kering, aku telanjang. Dan ini adalah seruan untuk semua manusia. Karena semua orang diciptakan adalah untuk Tuhan. Dan hanya Tuhan yang bisa memuaskan. Mazmur 42 ayat 2 katakan, jiwaku haus akan Allah. Akan Allah yang hidup sampai saudara bertemu dengan Dia. Maka jiwa saudara akan selalu kering dan haus. Dunia tawarkan banyak hal. Karir, cinta, keluarga, seni, politik, bukan berarti itu tidak penting, bukan. Tetapi berpikir bahwa segala itu semua bisa mengisi kekosongan saudara yang paling dalam. Manusia diciptakan dan Tuhan adalah Allah yang kekal, dan ketika Tuhan menciptakan manusia yang adalah gambar dan rupa Allah, ada kekosongan yang kekal yang hanya bisa diisi oleh Dia yang kekal. Semua itu tidak bisa mengisi kita. Memang semua itu bisa indah, tapi tidak bisa menyelamatkan, dan keindahannya bukanlah keindahan yang sejati. Karena tidak dirancang untuk menggantikan Allah sendiri. Jadi Yesus berkata dan berseru, kalau kamu haus datanglah, dan inilah panggilan umum kabar baik Injil. Semua orang diundang, bahkan yang paling berdosa pun disapa. Ini adalah untuk yang mau datang, ambillah. Dan ini lebih dalam. Yesus bukan cuma bicara kalau saudara sadar, saudara haus, saudara kering, atau saudara telanjang. Bukan cuma saudara sadar, tapi saudara mau bergerak. Ambil. Yang rindu, yang bersedia. Barang siapa yang mau, hendaklah ia mengambil, dikatakan. Barang siapa yang mau, hendaklah ia mengambil. Masalahnya banyak yang tidak mau. Mencemooh, hati yang mengeras, dosanya dinikmati dan dibela. Harga diri ditinggikan, malu saya. Cawan anugerah ditolak. Yesus ditinggalkan. Yesus katakan dalam Yohanes 6 ayat 44, tidak ada yang bisa datang kepadaku jikalau Bapa tidak menarik dia. Artinya, setiap orang yang datang kepada Kristus karena ditarik oleh Bapa. Karena rohnya yang melembutkan hati. Tadi patung katakan, hatinya yang keras dicabut, diberikan hati yang lembut. Hanya kasih karunia khusus yang bisa mengubah saudara. Yang tadinya tidak mau, jadi sekarang aku datang ya Tuhan, penuh dengan penghormatan akan Dia dan penyembahan. Tanpa bayaran, tanpa syarat. Yesaya 55 ayat 1 sudah menyuarakan hal ini. Seperti orang berdagang memang. Hai semua yang haus, marilah dan minumlah air. Yang tidak punya uang, marilah minumlah susu, nikmatilah gitu ya. Dan makanlah tanpa bayaran, kata Nabi Yesaya 55 ayat 1. Dan inilah Injil yang sejati. Anugerah bukan upah. Pembenaran bukan balas. Pemberian ini bukanlah balasan. Karena segala kesalehan kami seperti kain kotor, kata Yesaya. Doa kita tercemar. Perbuatan baik kita pun terlilit oleh dosa. Dan hanya darah anak domba yang layak. Hanya salib yang cukup. Saudara James Montgomery Boyce, komentarnya juga ada di sana. Sebelum dia meninggal karena kanker yang sudah menyebar, dia menuliskan lirik lagunya. Dan lirik lagunya ini dia buat, lalu kemudian dibuat notnya ya. Saudara bisa cari itu di internet. Liriknya seperti ini. Come to the fountain without any money. Buy what is given without any cost. Datang kepada sumber air tanpa
uang. Beli apa yang diberikan tanpa biaya. Yesus sudah bayar dengan darahnya. Yesus sudah bayar dengan hidupnya. Yesus sudah bayar dengan kebangkitannya. Dan kita cukup percaya dan datang. Maka kemudian saudara akan semakin melihat keindahan demi keindahan, kemuliaan demi kemuliaan Tuhan. Dan akan bersama dengan Iwasaki Yoji tadi, mungkin tangan kita kemudian akan mengangkat dan bersyukur karena apa yang Kristus lakukan. Sekarang tanganku kuangkat bagimu Tuhan, atas apa yang telah Engkau kerjakan dalam sejarah dan juga di dalam kehidupanku. Yesus sudah mati, sudah bangkit, sudah naik, dan dia akan datang kembali. Dan sebelum dia datang kembali, dia berseru dan menutup kitab Wahyu ini. Barang siapa yang haus, barang siapa yang mau, ambillah air kehidupan dengan cuma-cuma. Jangan tolak, jangan tunda, datanglah. Karena hanya ini yang bisa memuaskan saudara, dan hanya ini yang bisa menyelamatkan saudara. Mari kita tundukkan kepala kita berdoa. Minta Vikaris Vera boleh bimbing kita di dalam doa. Tuhan, terima kasih ya Tuhan untuk firman yang telah Engkau berikan. Tuhan, kiranya Engkau mau tunjukkan kepada kami ya Tuhan kemuliaan-Mu yang menyilaukan mata kami ya Tuhan. Di mana kami bahkan untuk berdoa pun kami sebenarnya tidak layak. Untuk melakukan apapun ya Tuhan, kesalehan kami itu bagaikan kain kotor ya Tuhan. Kami tidak layak ya Tuhan, tapi Engkau yang bahkan menyuruh kami untuk mengetuk pintu dan meminta kepadamu. Tuhan, kiranya Engkau mau berikan kepada kami ya Tuhan. Nyatakanlah ya Tuhan seperti apa ya Tuhan kerajaan Allah itu ya Tuhan. Semakin jelas kepada kami supaya kami pun jadi semakin bisa melihat salib Kristus, semakin fokus ya Tuhan dan tidak terdistorsi oleh kehidupan keseharian kami ini ya Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Amin.